Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Dari 25 tadi itu ada 5 yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Apa artinya itu? Ulul itu adalah artinya yaitu mempunyai. Azmi itu adalah tekad yang luar biasa. Jadi kalau ada Rasul Ulul Azmi berarti seorang Rasul yang mempunyai tekad yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Ada 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Yaitu dalam melaksanakan tugasnya banyak sekali rintangan. Nuh ini umurnya itu 950 tahun. Dalam jangka 950 tahun itu 500 tahunnya untuk berdakwah. Tapi apa yang terjadi? Hanya sekitar 83 orang yang mau taat kepada Allah. Nah, banyak yang ingkar sehingga Nabi Nuh berdoa, ya Allah, bagaimana ini? Karena sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi hanya mendapatkan 83 orang. Artinya Allah mewahyukan atau memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera itu adalah kapal. Buatnya di mana? Buatnya itu di gunung, di hutan. Nah, telah jadi orang-orang yang tidak mengakui Allah, mereka heran. Nuh, kamu itu gila ya? Kenapa bikin kapal di gunung? Kalau bikin kapal kan di laut, ini di gunung. Tetapi Nabi Nuh tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan mereka, tetap menjalankan perintah Allah hingga pada saatnya hari-harinya tiba-tiba langit mendung dan hujan deras sehingga lama-kelamaan itu air meninggi. Nabi Nuh segera memerintahkan sahabatnya, umat yang mau taat kepada Allah, untuk masuk ke dalam kapal disertai dengan membawa binatang secara berpasang-pasangan. Hingga itu air sudah mencapai kapal, dan akhirnya air semakin naik, akhirnya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah melalui kapal tadi. Tetapi dalam perjalanan naik kapal itu dia melihat anaknya bernama Kan'an. Kan'an itu naik gunung terus. Dipanggillah sama Nabi Nuh, "Hei Kan'an, ikut bapak saja supaya selamat." Apa jawabnya Kan'an? Kan'an bilang, "Tidak bapak, saya ingin naik ke puncak gunung. Kalau di puncak gunung pasti saya selamat." Tapi karena itu berupa azab dari Allah, senaik setinggi apapun tetap diikuti oleh air banjir itu. Akhirnya Kan'an pun meninggal dunia. Pada masa Raja Namrud, ini mempunyai banyak sekali sembahan, itu berhala. Nah, kemudian ayahnya Nabi Ibrahim bernama Aisyah, ini pembuat berhala.
Sehingga suatu saat, Nabi Ibrahim, kamu jual ini berhala-berhala ini. Nabi Ibrahim menjual berhala ini, pergi, ya. Kemudian pas pulangnya masih tersisa satu. Akhirnya sama Ibrahim, capek sekali. Akhirnya Nabi Ibrahim mandi. Kemudian ini berhala ini dikasih mandi juga. Akhirnya berhalanya apa? Hanyut. Pas pulangnya, Ibrahim, mana berhalanya yang sisa satu? Ya Bapak, berhalanya tadi saya kasih mandi, tetapi malah hilang. Bapaknya bilang, Ibrahim, kamu ini bagaimana? Itu berhala tidak bisa berenang, bagaimana kamu kasih mandi? Dia hanyut. Akhirnya Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya Bapakku, Bapak kan tahu kalau berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbicara, tidak bisa menyelamatkan diri, tidak bisa berenang. Tapi kenapa Bapak sembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa? Akhirnya bapaknya kamu tuh Ibrahim sudah dikasih makan tiap hari, malah membantah sama orang. Nah itu tadi. Akhirnya Nabi Ibrahim pada suatu saat Raja Namrud dengan orang-orang itu bepergian ke hutan. Menurut kisah itu sedang berburu, sehingga ruangan itu berhala-berhala itu ada di ruangan besar. Dari kapal itu semua berhala itu dipotong lehernya, dipenggal lehernya. Dilihat ada berhala yang paling besar itu ditaruh di dalam lehernya, berhala yang paling besar. Jadi disisakan satu. Hingga pada suatu saat Raja Namrud pulang, dilapori sama warga. Ya Raja, berhalanya kita hancur semua. Siapakah yang melakukan ini? Paling ini Ibrahim ini. Ibrahim itu adalah salah satu penentang berhala kita, sesembahan kita. Akhirnya dipanggillah Ibrahim sama Raja Namrud. Ditanya begini. Akhirnya Ibrahim berkata, ya Raja Namrud, tanya sama berhala yang paling besar itu. Itu kan yang memegang atau yang di lehernya ada kapak. Akhirnya Raja Namrud bilang, ya Ibrahim, itu berhala itu tidak bisa berjalan. Bagaimana mau memegang berhala-berhala yang lain? Nabi Ibrahim bicara, ya Raja Namrud, itu berhala tidak bisa berbuat apa-apa seperti yang Raja bilang. Tapi kenapa Raja sembah? Namanya Raja Namrud ini adalah seorang raja, dia tidak mau mendengarkan logika yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Kamu pokoknya tidak benar. Langsung prajurit bawa ke lapangan, bakar Nabi Ibrahim. Akhirnya di lapangan yang besar, bawa kayu bakar yang banyak, Nabi Ibrahim dibakar di situ. Tapi apa yang terjadi? Allah berfirman kepada api, ya api, jadilah kamu dingin. Nah, akhirnya api yang mempunyai sifat membakar, tetapi tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Hingga apinya padam, orang-orang kaget, loh, kok Ibrahim masih hidup? Itu ya, sebagai kisah daripada kisah Nabi Ibrahim. Sampai di sini pertemuan kita ya. Nanti berikutnya kita akan bertemu dalam materi padanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Jadi dari Bapak yang sampaikan ini bahwa kita bagaimana bisa belajar di rumah dengan baik, meneladani kisah-kisah daripada Rasul Ulul Azmi. Banyak kisah-kisah dari Rasul Ulul Azmi yang bisa kita buat pembelajaran. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.